Halo pemirsa Reaksi, saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Sebelumnya Abang sebagai penegak hukum juga, kemarin beberapa hari sudah dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Abang sebagai penegak hukum mengucapkan apa dan keinginannya apa? Terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Jadi begini, rakyat Indonesia apapun pokok permasalahan telah mempercayakan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk memimpin negara ini. Nah, kita sebagai warga negara yang taat hukum, ya kita ikuti. Kalau saya berharap bahwa dengan munculnya pemimpin negara yang baru ini membawa hawa segar di dalam pembangunan negara dan hawa segar bagi rakyat yang ada di bawah. Itu harapan kita. Saya mengucapkan selamat tentunya karena saya bisa melihat lah ya. Jangan melihat Pak Prabowo dari kulit luarnya. Tapi saya ikuti dari dulu, beliau ini punya komitmen kuat kok. Kalau kenegarawannya jangan ditanya. Cukup hebat ya. Cukup hebat. Ketegasan Prabowo di pidato kabinet kemarin bilang bahwa siapapun yang tidak bisa bekerja ya kan, akan tidur di rumah aja. Gimana Bang dengan pidato? Oh, setuju banget, setuju lah. Dan saya yakin akan dibuktikan sama beliau. Akan dibuktikan. Ini beliau orang tegas loh ya. Orang tegas dan tidak terengah-engah. Dia mau cari apa sih di Republik ini? Kan gitu. Dia sudah cukup kenyang lah untuk menggawangi Republik Indonesia ini. Jadi dia nggak cari apa-apa di penghujung dalam pada kehidupannya sebagai presiden. Saya yakin akan memberikan yang terbaik. Dan pasti akan dibuktikan bagi pembantu-pembantunya yang tidak bisa bekerja dengan baik atau bahkan menyimpang daripada apa yang diharapkan oleh beliau, pasti akan diamputasi. Saya yakin itu. Lihat saja. Coba ya, jangan sepintas kita lihat seperti di Magelang nih ya. Di Magelang dikumpulkan, kadang-kadang orang, loh kok menteri-menteri kok seperti dilatih militer, kok bagaimana, pasti banyak bertanya seperti itu. Naik pesawat Hercules juga ya. Pasti tuh bertanya gitu, naik pesawat Hercules. Tapi petik esensinya. Tuh. Esensinya di sini adalah mereka ini, para pembantu presiden ini, diketuk hati nuraninya untuk bela negara. Ingat loh ya, untuk bela negara, makanya dibuatlah kabinet merah putih. Jadi mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Betul-betul saya lihat ini sekarang ini kebinekaan itu dipegang kuat ya. Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dipegang kuat. Makanya mereka digembleng dulu. Beginilah kira-kira kawacandra di muka bagi seorang pemimpin untuk bisa nanti memimpin masing-masing di kementeriannya. Nah, disatukan visi misi mereka. Jadi bukan nggak punya arti, Prabowo itu punya arti. Maka saya katakan tadi, jangan lihat pakaian lorengnya, latihan lari-lari, enggak. Kita ambil petik esensi daripada dikumpulkannya mereka. Saya hanya satu melihat itu, bahwa Pak Prabowo mengharapkan pembantunya ini mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi. Makanya dikatakan, itulah dikatakan bela negara. Kira-kira gitu. Oke, bicara bela negara, ya kan, rampungnya kabinet lebih dari 100 kabinet dan juga ada uangnya. Dan di situ adalah salah satu yang selama ini mengikuti Prabowo, yaitu Mayor Teddy menjadi staf khusus atau staf kabinet sekretaris Prabowo. Gimana melihatnya Bang, seorang Mayor Teddy sendiri sebagai apa? Saya rasa sah-sah saja. Oke. Ya, sah-sah saja. Pak Prabowo kan sudah bisa menilai bagaimana ya loyalitas total daripada Mayor Teddy ini. Yang dibutuhkan beliau itu kan loyalitas total. Ada nilai-nilai keprajuritan ya. Kita dulu waktu saya bergabung di AKABRI dulu, nilai-nilai keprajuritan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dia pegang teguh. Patuh dan taat kepada pimpinan atau atasan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Mayor Teddy. Saya melihat sepintas. Kalau orang melihat kok seperti itu sih Mayor Teddy, enggak. Itu salah menilai. Tapi dia harus melakukan verifikasi kepada orang-orang yang mendekat kepada pimpinannya.
layak atau tidak. Jangan sembarangan, itulah tugas daripada ajudan. Nah sekarang orang terdekat bagi dia, kalau jadi sekap dia sah-sah saja. Kita jangan lihat dia karena seorang mayor. Oh ada kok ya, yang lain ada yang lebih muda dari dia, mendapatkan posisi, bahkan ya mohon maaf aja, wakil presiden aja lebih muda dari dia kok. Bisa, jadi jangan melihat dia sebagai mayor tedinya, tapi lihat dia sebagai sosok yang mempunyai loyalitas total terhadap pimpinannya. Dan ini yang betul-betul dipegang oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak sembarangan, dia menunjuk itu sudah dilihat rekam jejak daripada mayor Teddy, sejak dari mulai 62 sampai dengan Pamen. Kira-kira gitu ya. Bang, tapi juga ada analisa politik, ya kan, membicarakan soal Prabowo mengangkat Teddy itu melanggar undang-undang, ya kan, karena dia dari angkatan mana bang melihatnya? Enggak. Oke. Kan ada spesifikasi khusus. Dia kan disekap. Dia tidak melanggar undang-undang, konstitusi tidak berjalan dengan baik. Undang-undang mana yang dilanggar? Nah ini kadang-kadang orang melihat hanya kulit luarnya saja. Saya nggak kenal dengan Mayor Teddy kok, walaupun dia itu junior saya ya. Saya nggak kenal dia. Tapi saya melihat rekam jejak dia pada saat mengawal daripada Pak Prabowo is very good. Memang itu dibutuhkan, siap mati untuk membela pimpinan. Dia harus ada di garda terdepan dan terbukti beberapa event-event saya lihat dia di garda terdepan. Betul-betul dijaga benar Pak Prabowo. Nah inilah nilai positif yang dipegang oleh Pak Prabowo. Jadi orang tuh jangan melihat hanya seperti kayak gitu, jangan. Sekarang kita kasih yang lebih tua lagi, emang sudah bisa seperti itu juga? Belum tentu. Bahkan bisa jadi kontraproduktif. Nah, saya berharap pada kita, mari kita berpikir lurus, jernih. Saya yakin Pak Prabowo dengan segala alam pikirnya menganalisis permasalahan untuk menunjuk pembantu-pembantunya. Nah, tinggal kita lihat nanti pembantu-pembantunya ini bisa nggak mengerti, memahami, mengetahui arah pikiran daripada Pak Prabowo untuk ya menggelorakan negara kita. Ya kalau sananya nggak sepadan atau nggak seimbang ataupun nggak seiringan, ya diamputasi sama beliau. Yakin, percaya dengan saya tahu pasti sifat-sifat beliau ini. Ya, kira-kira gitu ya. Bang, tapi juga ada bang yang kita mengagetkan, itu salah satu artis yang kita anggap juga talentanya bagus, ya kan, kualitas manajemen di dunia hiburan juga bagus, itu Raffi Ahmad juga menjadi staf khusus, ya kan, presiden yang masuk dari kabinetnya. Bang melihatnya gimana bang? Begini ya, Pak Prabowo itu kan melihat spesifikasi orang ya. Mungkin Raffi Ahmad ini diambil dari staf khususnya di bidang kebudayaan dan lain sebagainya. Saya rasa sah-sah saja ya. Maka saya bilang kacamata daripada beliau kan melihat, menelaah siapa-siapa yang layak dan pantas untuk didudukkan menjadi orang terdekatnya. Contoh saja Taufik Hidayat. Anak muda juga dia, tapi dia kan memang ahli di bidang olahraga dan betul-betul membidangi itu dan betul-betul menekuni. Nah, kacamata Pak Prabowo melihat itu ya, didudukkanlah dia. Ada lagi satu seperti Giring. Walaupun sebelumnya dia musisi, tapi dia kan sudah mulai masuk partai politik. Jadi saya mohonkan juga, kita tuh juga jangan terlalu anggap enteng juga kepada generasi-generasi muda. Cuma generasi-generasi muda ini mempunyai nilai bobot yang layak dan pantas, enggak. Jangan merasa kalau sudah tua tuh udah pasti matang, belum tentu. Banyak yang sudah tua juga disuruh mimpin malah babaliut, korupsi malah hancur lebur. Nah, nilai kejuangannya kurang. Nah, kalau mereka ini masih mempunyai nilai kejuangan yang tinggi. Nah, kita makanya saya berharap kepada kita semua, ayo kita sama-sama berpikir positif. Dorong yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Prabowo untuk bisa membawa perahu besar ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu aja kita pikir, gitu loh. Jangan ambil peta komplit, udahlah, jalan aja belum kok sudah direcokin. Dukung dong supaya negara kita ini bagus. Kira-kira gitu ya. Oke. Bang, satu lagi bang, kan tadi di kalangan artis ya bang. Terus di kabinet Prabowo juga ada 6 ex wartawan, menurut abang seperti apa? Sah-sah saja. Kan saya bilang tadi, mau media kayak, dia wartawan kayak, posisi kayak, kan ada spesifikasi khusus yang menurut kacamata beliau. Tentunya ingat loh, Pak Prabowo menunjuk itu dia mempunyai tim untuk mensortir, tim untuk menganalisis, tidak sembarang dia dudukkan. Tentu dia tanya kepada timnya, ini gimana, layak atau enggak.
Nah, ternyata berdasarkan hasil rapat analisis internal daripada kepresidenan menyatakan layak. Ya layak aja. Emang kalau wartawan nggak boleh jadi menteri? Boleh, siapa aja kan boleh. Kalau memang punya dia kemampuannya, knowledge-nya bagus, kenapa tidak? Iya nggak ada Malik. Bisa kok jadi wakil presiden, kenapa tidak? Nah, setiap pekerjaan kita mempunyai spesifikasi yang bisa kita munculkan ke permukaan gitu kira-kira ya. Jadi statement Prabowo bilang bahwa kerja untuk rakyat itu udah tepat ya Bang? Oh, tepat sekali. Kita hidup untuk rakyat itu baru benar. Jangan kita hidup untuk cari makan. Diri sendiri atau keluarga. Untuk diri sendiri dan keluarga. Nah ini yang rusak ini kan. Kalau sudah terjadi untuk diri sendiri dan keluarga yaitu nepotisme. Kalau sudah nepotisme tidak akan ada yang benar. Karena sudah ada ketergantungan satu dan lain. Saya salut loh dengan beliau. Saya mohon maaf sebelumnya, saya salut dengan beliau. Ada loh Hashim Joyo Hadikusumo, adiknya loh. Adik. Dia tidak tunjuk. Kenapa? Supaya tidak direcokin dia memimpin negara ini. Jadi tidak ketergantungan. Mendingan dia jadi sebagai penasehat saja. Untuk bisa memberikan atau meneropong apa-apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Dia memberikan masukan-masukan guidance. Saya salut ya. Ya mudah-mudahan lah. Jadi jangan lihat Pak Prabowo dengan gebrakannya, dengan ketegasannya. Namanya dia prajurit kok Kopassus gimana? Wong dari dulu dilahirkan kayak gitu. Tapi lihat hasilnya. Itu yang perlu. Kira-kira itu ya. Siap. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip Tapi fakta.